أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي في كتابه الأربعين بسندكم متصل إليه رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال حديث yang ke-26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia wajib atasnya itu untuk dikeluarkan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Dan itu setiap hari ketika terbit matahari. Jadi setiap terbit matahari diwajibkan atas setiap manusia untuk bersedekah atas setiap persendian yang ada di batang tubuhnya. Dikatakan bahwasanya jumlah persendian yang ada di batang tubuh kita ini ada 360 mifsal persendian. Maka wajib dari setiap persendian tersebut dikeluarkan sedekah. Yang mana sedekah tersebut adalah maksudnya kebaikan. Dengan jumlah bilangan persendian tersebut yaitu 360. Yang mana sedekah kita keluarkan 360 dari setiap anggotanya tersebut. Jadi jumlah bilangan persendian yang ada di batang tubuh manusia ini ada 360 persendian. Maka setiap hari wajib kita keluarkan sedekahnya. Yang mana itu semua adalah bagaimana syukran lillahi ta'ala, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang mana bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menjadikan setiap persendian tersebut dari tulang kita sehingga kita bisa bergerak. Dari sini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan jadi orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Jangan menjadi orang yang jauh dari nilai keluhuran. Jangan menjadi orang yang jauh dari nilai kemuliaan. Tidak bisa membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan terkadang maaf, kita hanya membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang mana jumlahnya besar. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang dihitung jumlahnya besar sehingga kita ingat. Tapi dengan orang yang berbuat baik kepada kita, meskipun sedikit, kadang-kadang kita lupakan. Kadang-kadang kalau orang berbuat baik kepada kita dengan bentuk nominal uang, kita ingat. Tapi kalau orang yang berbuat baik kepada kita dengan keringatnya, dengan jasanya, dengan tenaganya, kadang-kadang kita lupakan dan kita abaikan.
Rasul mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun orang yang berbuat baik kepada kalian, tidak harus uang, bahkan tenaga pun. Dia membantu kita, dia membantu anak kita, balas, kata Nabi Muhammad. Apalagi kalau yang kita bantu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang membantu keluargaku, kata Nabi Muhammad, di dunia, kemudian dia tidak membalas kebaikan yang dikeluarkan oleh orang yang membantu tersebut, artinya keluargaku tidak bisa membalas kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan serupa, maka kata Nabi Muhammad, aku yang akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada keluargaku di hari kiamat. Ada Rasul yang bakal membalasnya. Apalagi kalau kita berbuat baik kepada umat beliau. Siapapun orang yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Jangan kita lupakan, puji dia. Kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan yang dia berikan kepada kita serupa dengan apa yang dia lakukan kepada kita, paling minimal doakan orang tersebut. Ini adalah akhlak yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kadang-kadang kalau sudah orang membantu kita dengan nominal uang, Masya Allah, diingatnya luar biasa. Tapi kalau sudah ada yang membantu kita hanya dengan tenaga, kadang-kadang kita abaikan. Jangan. Bahkan dengan tenaga pun, kalau uang ada hitungannya. Tapi kalau tenaga, keringat, waktu yang dia korbankan untuk menolong kita, membantu kita, kenapa kita tidak membalas? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah tanamkan sifat kepedulian tersebut kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tiap hari kita dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari setiap mifsal yang jumlahnya 360. Dari karenanya kalau ingin bersedekah harus sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu juga apa yang akan kita hadapi, yaitu adalah nantinya ketika penyembelihan hewan kurban. Harus sesuai sebagai tuntunan syariat agama Islam. Karena ketahuilah, ketika seseorang bersedekah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam dan dia berbuat baik, begitu juga baktinya seorang anak kepada orang tua, begitu juga silaturahim yang dijaga, itu mampu menjadikan seseorang itu yang pada awalnya termasuk orang yang bakal mendapatkan kehinaan, menjadi seseorang yang mendapatkan kemuliaan. Mampu merubah seseorang yang tadinya mendapatkan sebuah kerugian menjadi seseorang yang mendapatkan sebuah keberuntungan. Begitu juga sedekah yang dikeluarkan, kebaikan yang kita lakukan, kemudian lagi baktinya kita kepada orang tua, menjaga tali silaturahim, di samping itu juga menambah keberkahan dari umur kita. Dan juga yaitu menjaga kita dari perkara yang tidak kita inginkan, baik dari segi agama ataupun dari segi dunia. Tapi dengan cara yang benar. Sedekah dengan cara yang benar, kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang baik. Karena kalau kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, meskipun niat kita baik, meskipun tujuan kita baik, tapi caranya kurang baik, tetap itu semua keluar daripada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan setelah itu, beliau mengatakan, ta'dilu baina itsnain shadaqah. Ini kita tadi wajib mengeluarkan sedekah tiap harinya berapa? 360 untuk mifsal, untuk persendian kita. Bentuk rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Dan sedekah yang kita keluarkan akan menjauhkan kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan.
Pernah suatu hari di zaman Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, ada seorang lelaki yang suka mengganggu kaumnya Nabi Saleh. Maka kaum Nabi Saleh mengadu kepada Nabiullah Saleh, "Ya Nabiullah, tolong doakan kebinasaan, kehancuran kepada orang yang sering menyakiti kami." Kata Nabi Saleh, "Sudah. Apa yang dia lakukan, keburukannya akan kembali atas dirinya." Orang yang mengganggu kaumnya Nabi Saleh tiap hari cari kayu bakar. Dan tiap kali keluar dia punya 2 roti. 1 roti dia makan, 1 roti dia sedekahkan. Orang dahulu, sejahat-jahatnya orang dahulu, tidak memutuskan tali antara dia dengan Allah. Karena kita tidak ada yang tahu kebaikan mana yang bakal menyelamatkan kita. Dari karenanya Rasul menyarankan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita remehkan sekecil apapun kebaikan. Meskipun kebaikan tersebut berupa senyum manis kita di hadapan saudara kita. Senyum. Jangan perangutan. Murah senyum. Sudah kada berduit perangutan pulang, la ilaha illallah. Orang biar kada berduit asal murah senyum, insyaallah nyaman aja. Ini sudah kada berduit, perangutan, penyinggungan, perajuan pulang, la haula wala quwata illa billah. Mudahan Allah perbaiki keadaan kita insyaallah. Tiap hari orang tersebut semacam itu, sedekah, satunya dimakan, satunya disedekahkan. Maka dilihat oleh Nabi Saleh, orang tersebut tidak tertimpa apa-apa. Padahal dia mengganggu kaumnya Nabi Saleh. Dan mereka murka akan pekerjaannya tersebut, mendoakan keburukan, kebinasaan atasnya. Nabi Saleh melihat orang tersebut pulang dari mencari kayu dalam keadaan selamat, dipanggil sama Nabi Saleh, "Ta'al, sini. Apa yang kau perbuat hari ini?" Maka dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, saya hari ini keluar membawa 2 roti. 1 roti saya makan, 1 rotinya saya sedekahkan." Kemudian kata Nabi Allah Saleh, "Coba buka kayu bakar yang kau ikat itu." Ketika dia buka kayu bakar yang dia ikat, yang dia gotong di atas bahunya, ternyata ketika dibuka, subhanallah, di dalamnya ada ular yang sangat besar. Tapi ularnya tidak mampu keluar. Kenapa? Karena di mulutnya ada kayu bakar. Kata Nabiullah Saleh, "Bihada dufi'a anka." Dengan keberkahan sedekah yang kau keluarkan, 1 roti yang kau berikan kepada orang lain, maka engkau dihindarkan dari malapetaka ini. Artinya apa? Al-bala la takhutus sadaqah. Bahwasanya bala tidak akan pernah mampu menembus bentengnya sedekah. Sehingga kalau kita ingin selamat 1 hari penuh, awalilah siang kita dengan sedekah. Kalau kita ingin selamat malam kita 1 malam penuh, awalilah malam kita dengan sedekah. Mudahan dapat taufik insyaallah. Kemudian Rasul mengatakan, al-islahu ta'dilu bainal itsnain sadaqah. Yang artinya engkau damaikan antara 2 orang yang sedang berselisih, itu adalah merupakan sedekah. 1 sedekah, tapi 360 tiap hari. Dengarkan, 360 tiap hari. Dan di sini Rasul menyebutkan mendamaikan orang sedekah. Artinya apa? Sedekah tidak harus dengan uang. Ta'dilu bainal itsnain, mendamaikan 2 orang yang berselisih, itu merupakan sedekah. Dari karenanya ketahuilah bahwasanya mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih adalah merupakan ibadah yang paling istimewa di sisi Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya keistimewaan secara menyeluruh, seandainya dikumpulkan segala keistimewaan di dalam agama kita ini, maka
kembali semua keistimewaan itu hanya dengan dua perkara yang paling istimewa dari segala keistimewaan. Apa itu? Yang pertama adalah mengagungkan perintah Allah, dan yang kedua adalah berusaha untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ada amalan yang paling istimewa dari segala amalan-amalan yang istimewa. Jangan sampai malah kita yang menjadikan orang berselisih, orang damai dijadikan berselisih. Jangan. Haruslah kita menjadi orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Bahkan kebohongan pun diperbolehkan ketika kita ingin mendamaikan orang yang sedang berselisih. Sebagaimana yang kita ketahui, al-kadzib, dusta adalah merupakan salah satu daripada dosa besar. Tapi ketika ingin mendamaikan orang yang sedang berselisih, kebohongan diperbolehkan pada saat itu. Dari karenanya, orang yang paling istimewa di sisi Allah nantinya di hari kiamat adalah orang yang suka mendamaikan dua orang yang berselisih. Ada orang yang paling istimewa. Bahkan dikatakan Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, beliau berkeinginan untuk diizinkan turun ke permukaan bumi ini hanya dengan dua misi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah memberikan minuman kepada orang lain, dan yang kedua adalah mendamaikan orang yang berselisih. Jangan kita tidak bertegur sapa sesama muslim lainnya. Karena ketahuilah, sebesar apapun amal ibadahmu, sebanyak apapun ketaatan yang kau lakukan, tidak bakal diterima oleh Allah selama kebencian ada di dalam hatimu kepada sesama muslim. Sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan, amal kita dilaporkan setiap Senin dan Kamis kepada Allah, dan Allah tidak akan pernah menerima amal orang yang memutuskan tali silaturrahim atau amal orang yang tidak bertegur sapa, sampai Allah mengatakan, tahan dulu nih orang, amalnya ditahan dulu sampai dia suluh, sampai dia berdamai antara orang yang dia berselisih dengannya. Maka dari karenanya, malam nisfu Sya'ban yang telah lalu mudah-mudahan dipertemukan dengan tahun yang akan datang. Malam nisfu Sya'ban adalah merupakan malam besar-besaran Allah memberikan ampunan dan rahmat. Tahukah siapa orang yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan di malam tersebut? Di antaranya adalah orang yang mempunyai kebencian kepada sesama muslim di dalam hatinya. Begitu juga orang yang qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Tidak boleh sesama muslim untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Udah cukup 2 hari, cukup 2 hari. 2 hari setengah cukup, dah damai. Oh, kita kada berteguran berapa hari? 2 hari setengah, ya udah, bismillah. Lebih dari 3 hari jangan. Dan ketahuilah, iblis laknatullah alaih sangat antusias, sangat ambisinya luar biasa di dalam memecahkan, di dalam menimbulkan perselisihan antara 2 orang yang bersaudara atau antara 2 kabilah. Ada iblis paling senang. Dari karenanya iblis apabila melihat orang yang beribadah, dia tidak langsung mengganggu. Kenapa? Dia lihat dulu nih dalam hatinya ada kebencian apa tidak sama muslim. Kalau ada kebencian jangan diganggu. Kenapa? Dia telah melelahkan dirinya sendiri beribadah tapi tidak ada nilainya. Dia tidak bertegur sapa kepada sesama muslim lainnya lebih dari 3 hari. Biarkan ibadahnya, biarkan tahajudnya, biarkan Qur'annya, biarkan majlisnya. Kenapa? Semuanya sia-sia, hampa. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Dan ketahuilah, orang yang mendamaikan 2 orang berselisih itu balasannya luar biasa. Diceritakan di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, ada salah seorang suami dan istri, suaminya saleh, istrinya salihah. Dua-duanya saleh dan salihah. Masya Allah.
Biasanya suaminya ini menjual menjual kapas di pasar. Dia jual kapas dengan harga 1 dirham. Setengahnya dia belikan kapas yang lain untuk dibikin dan lain sebagainya. Separuhnya lagi dia sedekahkan kepada orang lain. 1 dirham. Jadi setengah buat sedekah, setengah buat keperluan bisnis lagi. Seperti itu. Tiap hari seperti itu. Nah, suatu hari dia melihat ada di pasar 2 orang sedang berselisih dan saling mencaci menghina satu dengan yang lain. Maka dia tidak tinggal diam, langsung dia lerai dia lerai pertengkaran tersebut. Beda dengan kita di akhir zaman. Ada orang bertengkar di pinggir jalan, yang ada langsung ayo min ya, ada orang berkelahi min. Ya, kita di akhir zaman harusnya dilerai, malah Masya Allah, malah direkam, tampar, ayo nikam sekali, kan aku meracapinya, ayolah kasihlah. Dia tidak tinggal diam, ya orang saleh, langsung dia lerai, kemudian dia dudukkan dua-duanya. Dia bukan orang kaya, orang biasa. Tapi berapa banyak orang yang biasa namun mulia di sisi Allah. Dia bertanya, kenapa kalian sedang bertengkar? Maka orang tersebut mengatakan, dia punya hutang kepada saya 1 dirham namun tidak mau bayar, dan dia tidak mengaku bahwa dia pernah mengambil 1 dirham dari saya sebagai utang. Orang kebanyakannya di akhir zaman seperti itu. Ngutang, ujung-ujungnya tidak ngaku. Ngutang, ujungnya kebanyakan. Ya salah kita juga. Kenapa tidak ada perjanjian sebelumnya? Hutangnya ini berapa? Terus pembayarannya seperti apa? Tidak jadi masalah. Hutangnya berapa? Hutangnya umpama 10 juta. Pembayarannya bagaimana? Ya udah tiap bulan 1 juta. 10 bulan sebelum 1 tahun udah selesai. Siap? Tiap bulan bayar, jangan sampai ditagih. Seperti itu. Kemudian karena dia sudah menjual hasil jualannya 1 dirham yang harusnya dia sedekahkan separuh, dan separuhnya buat modal usaha lagi, udah dia ambil 1 dirham nih. Jangan bertengkar, saya bayarkan 1 dirham. Udah, damai, salaman, bismillah, pelukan, selesai. Tahu apa yang terjadi? Ketika sampai ke rumah, istrinya bertanya, mana makanan dan mana buat usaha kita? Dia ceritakan. Yang namanya wanita solehah tidak mencaci dan tidak memaki suaminya. Malah istrinya mendoakan keberkahan atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Subhanallah. Ini suami pulang tidak bawa uang. Jangankan uang, makanan tidak bawa, apalagi uang. Malah istrinya mendoakan keberkahan. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan daripada usahamu mendamaikan 2 orang yang berselisih. Engkau adalah orang yang hebat. Itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan perempuan kita juga seperti itu. Tapi dasar begawi, mun laki ulu dasar kada begawi, guru datang-datang minta makan kan. Wah, itu lain pulang kisahnya. Karena tidak ada lagi modal, ya sudah, bekas-bekas kapas yang ada di rumah dia kumpulkan, tapi hasilnya tidak seperti apa yang dia beli. Maka pada hari itu dia tidak ada membawa uang. Di hari kedua dia sedih. Maka lewatlah orang yang membawa ikan, penjual ikan. Kemudian orang yang penjual ikan bertanya, kenapa engkau bersedih, wahai tukang kapas? Dia mengatakan, ya beginilah, dia ceritakan apa yang terjadi. Kemudian orang yang tukang ikan tersebut, yang jual ikan, mengatakan, ya udah, saya beli itu kapas yang ada di hadapanmu dengan 1 ikan yang saya punya. Gimana? Biar engkau bisa makan di rumah. Taib, silahkan ambil. Diambil ikannya. Sampai ke rumah, tahu apa yang terjadi? Istrinya melihat suaminya datang membawa ikan, bahagia, senang. Alhamdulillah. Kemudian dibelah ikan tersebut, ternyata apa yang terjadi? Di dalamnya ada mutiara. Di dalamnya ada mutiara. Langsung dia bingung, istrinya memanggil suaminya yang saleh, langsung diambil itu mutiara, dibawa.
kepada orang yang ahlinya. Subhanallah, ada yang memberikan harga 40 dirham tapi tidak berani membelinya, sampai harganya tersebut dari 40, 80 sampai harganya tersebut 120 dirham. Miliaran. Jadi orang kaya raya. Maka dari karenanya kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia kalau kita tulus melakukannya. Pada akhirnya subhanallah, setelah dia dapat 120 dirham, 120.000 dirham. Subhanallah, setelah itu tidak beberapa lama setelah dia lagi makan di rumahnya santai dengan keluarga, 120.000 dirham dia dapatkan, datang orang mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata siapa yang di depan? Orang minta-minta. Orang minta-minta datang. Dia mengatakan, suami yang soleh ini mengatakan, tunggu, saya punya harta banyak. Ini ngaku, saya punya harta banyak, saya berikan kepada engkau separuh dari harta saya. 120.000 berarti berapa? Berapa? 12 berarti separuhnya 60. 60.000 dirham dikasih. Subhanallah. Maka orang tersebut setelah pergi kembali lagi. Kemudian dia kembalikan hartanya 60 dirham sambil mengatakan, saya bukan manusia, tapi saya malaikat yang diutus oleh Allah dari langit ke-7 untuk menguji bagaimana keimanan engkau, apakah engkau tetap bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan susah ataupun senang, dan Allah mengetahui segala apa yang kau perbuat. Saya cuma memberitahukan kepada engkau, Allah telah menyiapkan ganjaran dari apa yang kau lakukan, mulai engkau mendamaikan dua orang yang berselisih, 1 dirham yang kau infakkan, 60.000 dirham yang kau berikan kepadaku, pahalanya adalah surga untukmu sekeluarga. Pahala yang mendamaikan dua orang berselisih. Kira-kira siksaan bagi orang yang menjadikan orang yang damai jadi berselisih, kira-kira apa siksaannya? Ini mendamaikan orang yang berselisih, surga. Tapi mencerai-beraikan orang yang damai, kira-kira apa siksaannya? La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita.